Selamat datang di Dona Movie. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dalam bersikap baik daripada melawan kejahatan dengan kemarahan. Halo guys, semoga kita selalu sehat-sehat. Film ini menceritakan tentang seorang pria pengusaha kecil yang usahanya bangkrut dan terlilit hutang. Lalu tanpa sengaja dia mengasuh seorang gadis yatim piatu. Dan awalnya dia hanya berpura-pura sebagai ayahnya, tapi lama-kelamaan dia merasakan kasih sayang terhadap gadis tersebut. Sebelum mulai ke alur ceritanya, film ini mengandung spoiler ya guys. Langsung aja kita ke alur cerita film yang berjudul My Lovely Angel. Di awal film diperlihatkan hujan lebat dari dalam mobil, di mana terdapat seorang pria bernama Jessic yang merupakan pemilik agensi. Agensinya masih kecil-kecilan guys. Saking kecilnya bahkan agensi tersebut tidak punya kantor dan mereka hanya menggunakan mobil saja bersama para talentnya. Tiba-tiba Jessic mendapatkan kabar bahwa salah satu talentnya meninggal dunia. Jessic segera pergi untuk mengurus semua keperluan talentnya yang bernama Ji-young itu. Dan masalahnya adalah Ji-young meninggal dengan banyak hutang kepada Jessic. Polisi juga mengatakan bahwa Ji-young tidak mempunyai harta apapun kecuali seorang anak perempuan yang masih berusia 7 tahun. Jessic yang kesal berencana untuk ke rumah Ji-young untuk memeriksa apakah ada barang berharga yang dapat ia ambil untuk menggantikan hutang Ji-young. Sesampainya di rumah Ji-young, Jessic langsung masuk ke rumah Ji-young karena dia tidak mendapatkan jawaban saat memencet bel. Di dalam rumah tersebut, Jessic tidak menemukan barang berharga apapun. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang berjalan begitu saja seperti tidak melihat Jessic di depannya. Gadis itu juga meraba-raba untuk mengambil roti. Setelah mendapatkan rotinya, dia pun lewat begitu saja di depan Jessic, lalu bersembunyi di kolong meja untuk memakan rotinya. Melihat gadis itu yang begitu tenang memakan roti dan tidak takut dengan kehadiran Jessic, membuat Jessic kebingungan. Kemudian Jessic pun bertanya kepada gadis itu, kamu pasti putrinya Ji-young kan? Sambil seperti mencari sesuatu, Jessic juga bertanya di manakah barang-barang berharga milik ibumu. Tapi tidak ada jawaban sedikit pun dari gadis itu. Hingga akhirnya Jessic merasa ada yang tidak beres dengan gadis tersebut. 보이는데 왜 그래? Setelah itu Jessic menelpon suami Ji-young. Namun suami Ji-young mengatakan bahwa dirinya sudah lama berpisah dengan Ji-young. Dan ketika Jessic bertanya perihal putrinya, suami Ji-young berkata bahwa dia sudah tidak ada urusan lagi lalu menutup teleponnya. Jessic pun semakin bingung dan untuk menenangkan pikirannya, dia pun merokok di ruangan tersebut. Karena mencium bau rokok, gadis itu pun mendekat untuk memastikannya. Awalnya gadis itu terlihat senang karena mengira ibunya sudah pulang. Tapi setelah meraba wajahnya, gadis ini ketakutan dan menyadari bahwa itu bukanlah ibunya. Di saat yang bersamaan terdengar seseorang sedang menggedor pintu, berteriak memanggil-manggil nama Ji-young karena mengira Ji-young telah pulang. Orang tersebut ternyata pemilik rumah itu karena Ji-young sudah menunggak membayar sewa rumah tersebut. Jessic awalnya belum tahu. Jessic berkata jangan masuk rumah orang sembarangan, tapi wanita itu terus mengoceh. Bahkan dia mengira bahwa Jessic merupakan kerabat Ji-young lalu menagih uang sewa rumah kepadanya. Jessic pun tidak tahan dengan orang tersebut yang tidak mau berhenti mengoceh. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya bahwa Ji-young telah meninggal. Tapi wanita itu masih mengira bahwa Jessic merupakan kerabat Ji-young. Hingga wanita itu berkata kalau begitu kau harus merawat putri Ji-young yang bernama Yoon-hee ini. Setelah wanita itu pergi, Jessic masih mencari barang-barang milik Ji-young. Tapi dia benar-benar tidak menemukan barang apapun karena memang Ji-young sama sekali tidak memiliki barang-barang berharga. Dan terpaksa Jessic pulang ke rumah dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah ternyata Jessic sudah diusir oleh pemilik rumah karena tidak membayar sewa. Karena Jessic tidak mempunyai tempat tinggal, akhirnya Jessic kembali ke rumah Ji-young dan bertemu dengan anak itu lagi. Mengetahui ada yang datang, Yoon-hee yang ternyata tidak bisa melihat bisu dan tuli berjalan ke arah pintu meraba-raba sepatu dan masih mengira bahwa yang datang adalah ibunya. Jessic pun bertanya, apakah kau merindukan ibumu? 엄마 보고 싶냐? Kini Jessic akan berpura-pura sebagai ayah Yoon-hee untuk mendapatkan asuransi kematian Ji-young. Sambil masih mengurus agensinya tersebut, Jessic sempat bertanya kepada temannya bagaimana cara berkomunikasi dengan anak umur 7 tahun. Tapi tidak ada yang mengetahui caranya, apalagi menghadapi anak dengan keterbatasan. Akhirnya Jessic memutuskan untuk belajar mengurus Yoon-hee sendiri. Jessic memberikan makanan kepada Yoon-hee, tapi sepertinya Yoon-hee tidak menyukai makanan tersebut. Karena setelah meraba makanan dan mencium makanan itu, Yoon-hee langsung bangun untuk mencari roti yang biasa ia makan saat ibunya tidak ada. Jessic membuang semua rotinya itu dan mengganti semua makanan dengan makanan berat. Lalu Yoon-hee yang menyadari rotinya sudah tidak ada lagi, dia pun lalu mengamuk.
Ketika Jae-sik memberikan roti yang baru, sepertinya Yoon-hee juga penasaran dengan apa yang dimakan Jae-suk. Lalu dia pun memakan semua makanan milik Jae-suk. Sebenarnya Jae-suk masih belum mengerti apa yang diderita dan dialami oleh gadis ini, tapi dia selalu mengamati perilaku gadis itu. Ternyata Jae-sik juga sedang terlilit hutang, guys. Dan ketika dia sedang mencari tahu bagaimana cara mendapatkan warisan adat dari Ji-young, Jae-sik melihat segerombolan agen properti yang akan menyita rumah Ji-young karena Ji-young telah meninggal dan belum membayar tunggakan sewa. Begitu mereka semua masuk ke rumah itu, mereka kaget karena melihat rumah yang begitu kotor dan tidak diurus. Mereka juga melihat Yoon-hee yang tidak pernah dimandikan. Akhirnya Jae-sik disuruh memandikan Yoon-hee, sementara ibu-ibu yang lain sedang membantu membersihkan rumah. Lalu tiba-tiba para ibu-ibu memarahi Tae-sik karena melihat Tae-sik tidak bisa memandikan Yoon-hee. Di malam harinya hujan turun dengan sangat lebat. Kemudian Yoon-hee tidur mendekati Jae-sik dan ternyata pada saat itu Jae-sik tidak tidur. Lalu dia berkata kepada Yoon-hee bahwa hari ini dia sangat lelah dan ingin menangis. Tapi ternyata saat itu Yoon-hee sedang sakit dan malam itu juga Jae-sik membawa Yoon-hee ke dokter. Singkat cerita, Jae-sik membawa Yoon-hee untuk terapi. Di sana ada dua terapis yang berbeda, yaitu terapis disabilitas penglihatan dan terapis tunarungu. Tapi mereka tidak punya terapis yang bisa keduanya seperti pada kasus Yoon-hee. Akhirnya Jae-sik memutuskan untuk membawa pulang Yoon-hee dan mengajarinya sendiri di rumah. Jae-sik mulai mengenalkan beberapa huruf kepada Yoon-hee dan kata pertama yang diajarkan kepada Yoon-hee adalah apa yang berarti ayah. Untungnya Yoon-hee adalah anak yang pintar. Dia begitu cepat mengerti apa yang diajarkan Jae-sik. 아니야. Lalu pada saat itu juga ada yang mengetok pintu dan ternyata yang datang adalah orang-orang dari pengadilan. Mereka datang untuk menyita barang-barang milik Ji-young karena diketahui Ji-young juga memiliki banyak hutang. Sayangnya pada saat Jae-sik ditanya siapakah dirinya, Jae-sik menjawab bahwa dia adalah suami adatnya. Hal itu membuat barang-barang milik Jae-sik juga disita seperti laptopnya untuk bekerja. Bahkan satu-satunya yang dimiliki yaitu uang deposit sewa rumahnya juga disita. Dan bukan hanya itu saja keapesan Jae-sik, karena usaha agensi miliknya hancur berantakan. Salah satu karyawannya juga berhenti dan para klien membatalkan kontrak. Lalu Jae-sik menghubungi seseorang untuk menanyai pekerjaan. Tapi dia begitu terkejut ketika mendengar orang tersebut berkata bahwa temannya sendiri telah mengambil alih semua usaha agensi dan pekerjaannya. Jae-sik langsung menemui temannya itu. Tapi di sana Jae-sik malah direndahkan. Bahkan Jae-sik disuruh bekerja saja dengannya. Saat itu Jae-sik begitu hancur. Tapi dia lebih memilih diam saja untuk menghindari keributan. Tapi akhirnya emosi Jae-sik meledak ketika melihat mantan karyawan diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tadi. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, Jae-sik yang sedang pusing karena tidak ada pemasukan mendapatkan SMS dari bank yang mengatakan bahwa kartu kreditnya telah diblokir. Di tengah kepusingan tersebut, Jae-sik melihat foto-foto masa kecil Yoon-hee di handphone milik Ji-young. Ajaibnya, semua beban hidupnya seperti menghilang hingga tanpa sengaja dia melihat percakapan di handphone Ji-young yang mengatakan bahwa bibinya Yoon-hee mempunyai hutang sebesar 375 juta kepada Ji-young. Lalu besoknya Jae-sik segera mencari bibi Yoon-hee bersama dengan Yoon-hee. Sesampainya di lokasi di mana adalah perkampungan, Jae-sik langsung bertanya kepada warga sekitar tentang keberadaan bibi Yoon-hee. Dan dia hanya memiliki informasi bahwa bibi Yoon-hee mempunyai kebun buah. Lalu Jae-sik yang kelelahan kembali ke mobilnya untuk beristirahat. Tapi begitu sampai di dalam mobil, Jae-sik terkejut karena Yoon-hee sudah tidak ada di mobil. Ternyata Yoon-hee sedang bersama seorang kakek tua warga di sana. Bahkan Yoon-hee dan Jae-sik yang belum makan diajak untuk makan bersama di kebun. Dan kakek tua itu menawarkan Jae-sik dan Yoon-hee tempat tinggal, yaitu di balai warga sebelum menemukan bibi Yoon-hee. Sebagai gantinya, Jae-sik disuruh berkebun untuk membantu kakek. Jae-sik yang tidak tahan tenaganya dimanfaatkan memutuskan untuk kabur. Tiba-tiba di perjalanan, Yoon-hee seperti ingin memberi sesuatu, tapi Jae-suk tidak mengerti. Dan Jae-sik pun merasa Yoon-hee kelaparan atau kehausan. Akhirnya Jae-sik mencuri semangka, tapi dicobain dulu satu-satu dan aksinya tersebut direkam oleh CCTV. Ketika Yoon-hee dan Jae-sik sedang memakan semangka di pinggir sungai, mereka didatangi oleh seorang wanita yang memarahi Jae-sik karena telah mencuri semangka. Lalu Jae-sik berkata bahwa dia telah mencuri satu semangka saja untuk anaknya yang kelaparan. Yang dicuri Jae-sik memang satu semangka, tapi semangka sekebon dilubangi untuk dicobain dulu. Dan untuk menebus kesalahannya itu, Jae-sik bersedia untuk menolong para petani yang sudah tua.
Sebagai ucapan terima kasih karena telah menolong para petani, wanita yang bernama Eon tadi mengajaknya makan malam bersama kakeknya. Lalu Yoonhee mengeluarkan daging yang sudah ia kunyah dan dia menyuapkannya ke mulut Jae-sik. Jae-sik yang merasa tidak enak mencegah hal tersebut, tapi ayah Eon yang melihatnya langsung bercerita bahwa apa yang dilakukan Yoonhee itu karena Yoonhee menyayangi Jae-sik. Keesokan paginya, Jae-sik mendapati kabar menyakitkan lagi, yaitu bibi yang selama ini ia cari merupakan penipu. Sudah banyak yang tertipu termasuk Ji-young, dan lahan buah yang dikatakan berhektar-hektar itu merupakan fiktif untuk menipu mangsanya. Sekarang Jae-sik sudah tidak tahu harus berbuat apa, karena uang untuk makan saja sudah tidak ada. Dan pada saat itu dia melihat ayahnya Yeon bergelagat seperti ada yang disembunyikan di dalam guci. Ayah Yeon menyapa untuk menutupi gelagatnya itu lalu pergi meninggalkan Jae-sik. Kemudian di saat Jae-sik sedang memeriksa guci tersebut, tiba-tiba datang Yeon bertanya kepada Jae-sik apa yang sedang dilakukan. Tapi Jae-sik bertanya balik apakah di sini ada pekerjaan untuknya dan tempat tinggal di balai desa untuknya. Singkat cerita, Yeon, Jae-sik dan Yoonhee sedang bermain bersama, lalu dilanjutkan dengan makan siang bersama. Tiba-tiba Yeon mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya seperti kehilangan sesuatu dan mengatakan hal yang berulang-ulang. Sampai di rumah, Yoonhee sangat bahagia karena telah diberikan baju bergambar semangka oleh Yeon. Dan melihat Yoonhee tersenyum membuat Jae-sik merasa bahagia. Di tengah-tengah kebahagiaan itu tiba-tiba datang teman Jae-sik. Jae-sik yang sudah berfirasat buruk dan tidak ingin terjadi keributan di rumah Yeon pergi dari situ bersama orang-orang yang datang tersebut. Ternyata di sebuah pabrik kosong dia dipukuli oleh mereka karena teman Jae-sik tersebut membalas dendam atas perbuatan Jae-sik waktu itu yang membela mantan karyawannya. Ditambah lagi Jae-sik mempunyai hutang dan membuat mobil satu-satunya Jae-sik dibawa oleh temannya itu. Sesampainya di rumah Yeon, dia kembali teringat dengan guci tersebut. Jae-sik membuka guci itu dan isinya adalah uang. Yeon datang dan bertanya mengapa wajah Jae-sik terluka. Lalu Jae-sik menanyakan keberadaan Yoonhee. Lalu mereka baru tersadar bahwa Yoonhee tidak ada. Dan terakhir diketahui Yoonhee bersama ayah Yeon. Mereka semua menjadi panik karena ayah Yeon yang tidak bisa pergi jauh dan pikun. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Yeon menemukan ayahnya dan memarahi ayahnya. Sedangkan Jae-sik yang menemukan Yoonhee merasakan perasaan yang sangat lega dan baru menyadari bahwa dirinya sangat khawatir jika tidak ada Yoonhee. Di malam harinya Yoonhee merasa ada yang aneh dengan wajah Jae-sik. Meraba wajah Jae-sik seperti tahu bahwa Jae-sik sedang kesakitan. Lalu Yoonhee meniup luka pada wajah Jae-sik. Dengan apa yang dialami Jae-sik saat ini dan melihat kasih sayang yang diberikan Yoonhee kepadanya, membuat Jae-sik menangis lalu meletakkan tangan Yoonhee di kelopak matanya yang mengeluarkan air mata. Lalu dia memberitahu Yoonhee dengan menuliskan kata air mata di telapak tangan Yoonhee. Keesokan paginya, Yeon mendapati bahwa Jae-sik dan Yoonhee sudah tidak ada. Lalu menemukan sepucuk surat yang memberitahu Yeon letak guci dan untuk membuka guci. Sementara itu, Jae-sik mencoba menghubungi ayah Yoonhee dengan maksud menyuruh ayah Yoonhee untuk menjemput Yoonhee. Setelah ayah Yoonhee datang, Jae-sik melihat sepertinya ayah Yoonhee tidak bisa merawat Yoonhee dan akhirnya Jae-sik membawa kembali Yoonhee bersamanya. Tapi setelah Jae-sik berpikir, dia tidak tega membawa Yoonhee pada kehidupannya yang bermasalah seperti sekarang. Akhirnya Jae-sik memutuskan untuk menyerahkan Yoonhee ke panti asuhan. Jae-sik memandangi wajah Yoonhee yang akan ditinggalkannya itu, lalu memberikan sepotong roti kesukaannya. Setelah itu, Jae-sik pergi dan tidak akan kembali lagi. Lalu tidak berapa lama, Yoonhee mulai mencari-cari keberadaan Jae-sik. Dia mulai panik dan menangis karena tidak menemukan Jae-sik. Meraba-raba tembok menuju ke pintu, menggedor-gedor pintu, yang ternyata masih ada Jae-sik di balik pintu sedang melihatnya sambil menangis. Lalu Yoonhee menuliskan sesuatu di telapak tangan Jae-sik, yaitu Papa. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan jangan lupa komen apa yang kalian tidak suka dengan video ini.